sampaikan. Nomor 4, pernyataan di bawah ini yang merupakan opini penulis sesuai bacaan. Yang ditanyakan opini penulis ya. Silakan. Di sini kalau ada ada fakta, ada opini ya, gitu ya. Begitupun sebaliknya biasanya kita bandingkan nih gitu ya. Tinggal arahnya kemana gitu. Arahnya itu apakah misal A sampai E itu semuanya opini gitu ya. Nah, tinggal yang ditanyakan, nah opini penulis kayak gitu ya. Kita pastikan dulu arahnya kemana. Apakah di antara 5 opsi ini hanya satu yang berisi opini gitu ya. Atau semuanya 5 opsinya itu opini. Tinggal kita cari mana opini penulis yang dimaksud gitu ya. Boleh, silakan munculkan jawaban kalian. Nah, ini perkecil. Terlihat tidak? Ada yang sudah ketemu untuk jawaban soal nomor 4? Oke, ini tanyakan opini ya. Opini dari penulis sesuai teksnya. Nah, kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Oke. Nah, Ibu baru tahu ya ini setelah diupdate. Jadi harus diklik satu-satu nih. Oke. Di sini ada yang menjawab nih. Yang E katanya. Terus ada, nah ini KLS berapa? Ini KLS 8. KLS 8, sekarang nomor 4 ya. LBI, halaman 345. Seperti itu. Oke, nah kita lanjutkan untuk soal nomor 4 nih. Udah ketemu di diktat kalian? Oke. Kalau yang opsi A, ini tadi ada yang menjawab yang E ya, kita bahas yang A dulu. Yang A ini apa? Golongan biji-bijian lebih banyak mengandung glukosa daripada fruktosa. Di sini ada lebih banyak ya. Terus yang B, roti, ubi jalar, oatmeal instan, sereal granola, dan pasta merupakan sumber glukosa. Nah, ini tidak tidak kita temukan kata sifat ya. Apakah itu berupa fakta atau bagaimana? Nanti kita cek. Yang C kita cek. Menurut peneliti, golongan biji-bijian lebih banyak mengandung glukosa daripada fruktosa. Kalau dilihat ya antara A dan C ya. A dan C itu berbeda berbeda dari segi apanya? Nah, oke. Hanya berbeda ada tambahan apa antara A dengan C? Kalau C ada tambahan menurut peneliti ya. Oke. Nah, ada yang sudah menjawab yang nomor 5. Oke, siap. Jadi, sebelum ke nomor 5 nih, ya ada yang sudah langsung menjawab soal nomor 5 ya. Nah, nomor 4 itu kita cek yang D-nya ya, kita lanjutkan. Yang delta itu apa? Fruktosa dikenal sebagai gula buah yang berasal dari apel, plum, anggur, dan seterusnya. Di sini ada tambahan dikenal ya, kayak gitu. Terus yang E, glukosa tidak meningkatkan trigliserida. Nah, kalau Ibu lihat di sini ada lebih dari satu opsi yang merupakan opini. Nah, berarti kan yang diinginkan adalah opini dari penulisnya, kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi kita cek lagi tambahannya apa sesuai bacaan gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi ada yang menjawab yang katanya glukosa tidak meningkatkan trigliserida katanya. Kita cek ya. Eh, Kalau Ibu lihat di situ yang E itu mirip dengan yang Ibu munculkan dulu ya. Oke. Nah, di sini oke, mirip dengan yang opsi yang ada merupakan nih, roti, ubi jalar, oatmeal. Sebentar.
Nah, kita lanjutkan roti, ubi jalar, oatmeal instan, sereal, granola, dan pasta merupakan sumber glukosa. Nah, di situ mirip dengan yang maksudnya adalah tidak ada kata yang menunjukkan opini, gitu ya. Nah, seperti itu. Maksudnya apa? Kalau opini itu cirinya, salah satu cirinya gitu ya, ada penambahan kata sifat. Ibu lisankan saja ya. Ada penambahan kata sifat. Misalkan dia lebih cantik dari si A, misalkan. Nah, itu kan eh, relatif ya untuk cantik atau tidak itu. Misalkan eh, Y misalkan ada seorang bernama Y memandang yang cantik itu misalkan putih, tinggi dan seterusnya. Tapi kalau menurut Z, cantik itu patokannya adalah sifatnya misalkan ya dan seterusnya. Nah, itu kan cantik itu kata sifat. Nah, salah satu ciri opini itu ada penambahan kata sifat biasanya gitu ya. Ada tambahan misalkan kata-kata seperti seharusnya, seyogianya, ya, sebaiknya itu kan eh, lebih arahnya ke opini. Nah, Ibu munculkan dulu jawabannya ya. Nah, kalau dilihat dari eh, informasi di E ya tadi karena ada yang menjawab yang itu apa? Glukosa tidak meningkatkan trigliserida ya. Kita cek di sini secara informasi ada. Nah, apakah itu merupakan opini gitu ya, opini penulisnya seperti itu. Nah, jadi E dengan B ini tidak terlihat arahnya atau kecenderungannya ke opini. Ibu munculkan dulu jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Nah, tadi sudah kita bandingkan dengan yang A ya. Secara kalimat itu hampir sama isinya. Yang berbeda apa? Ada tambahan di C ini menurut peneliti gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita pilih nomor 4 ini yang C karena pertanyaannya opini penulis kayak gitu ya. Walaupun ini nah ini siapa yang bilang menurut peneliti? Nah, si penulis itu sendiri kayak gitu ya. Seperti itu. Ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Jadi untuk tipe soal opini gitu ya. Apakah itu di antara 5 opsi itu ada hanya satu opini, gitu ya? Berarti itu jawabannya. Tapi kalau ada lebih dari satu opini, berarti kita cari yang opini eh, yang kecenderungannya itu lebih ke opini penulis. Di sini kan ada tambahan opini penulis kayak gitu ya, seperti itu. Silakan. Ada yang ingin disampaikan untuk soal nomor 4? Silakan. Sambil menunggu jawaban kalian atau tanggapan kalian, nah kita lanjutkan ke soal nomor 5. Silakan boleh munculkan jawabannya lagi. Nomor 5 ada yang sudah menjawab yaitu yang C nih. C itu untuk nomor 5 berdasarkan informasi teks tersebut apa efek mengonsumsi makanan tinggi fruktosa secara berlebihan? Kata kuncinya apa? Silakan. Kata kuncinya bisa kita lihat apakah berlebihannya kayak gitu ya. Di sini tinggi fruktosa, boleh kalian cari kata kunci tersebut. Nah, kita cek yang C untuk soal nomor 5. Kita lanjutkan lagi. Nah, ada yang menjawab yang Bandung ya. Oke. Nah, ada yang bertanya nih untuk soal yang tadi ya, untuk soal nomor 4, tipe soal nomor 4. Kalau setiap teks ada kata menurut penulis, itu sudah pasti merupakan opini penulis ya, Bu. Nah, salah satunya itu bisa menandai bahwa itu adalah opini penulis ya. Tapi ada juga yang harus dilihat dulu keseluruhan kalimatnya secara lengkap. Nah, kalau di dalamnya ada eh, nah di sini maksudnya menurut peneliti mungkin ya. Menurut peneliti gitu ya. Oke. Jadi eh, kecenderungannya Ibu ulangi ya, menurut peneliti dalam konteks soal nomor 4 ya, ini arahnya adalah lebih ke opini, kayak gitu ya. Karena di situ ada lebih banyak. Nah, jadi kan itu ada opini.
yang dimunculkan dari peneliti, terus disampaikan lagi ya oleh si penulis kayak gitu kurang lebih. Nah, jadi harus dilihat secara, nah apakah selalu mutlak, apakah mutlak kalau ada menurut gitu ya, itu adalah merupakan opini. Nah, misalkan menurut BMKG, misalkan ya, nah, misalkan di dalamnya ada data berupa fakta. Nah, itu jadi tidak mutlak ya. Itu contoh yang menunjukkan bahwa tidak mutlak kalau ada menurut itu dipastikan apakah opini. Nah, jadi tidak mutlak kayak gitu ya. Seperti itu. Itu jawaban Ibu. Apakah masih ada yang ingin ditanggapi? Boleh. Seperti itu ya. Jadi dilihat isi dari apa yang disampaikannya. Apakah isinya adalah fakta atau bukan? Kayak gitu ya. Kalau dilihat di sini sudah ada menurut, ditambah di dalamnya ada lebih banyak gitu ya. Kalau Ibu lihat seperti itu. Nah, terus ada pertanyaan selanjutnya. Jadi untuk bedainnya katanya ini dengan adanya kata sifatkah? Nah, kata sifat itu tidak selalu muncul dalam opini sebenarnya. Jadi kata sifat itu salah satu ciri dari opini, dari kalimat yang mengandung opini. Kayak gitu ya, salah satu ciri. Salah satu ciri ya, misalkan seharusnya dia pergi. Itu kan opini si orang yang berbicara. Di situ arahnya kemana? Kenapa opini? Di situ kan tidak ada kata sifat ya, tapi ada kata apa? Seharusnya. Nah, menurut pendapat si dia yang bilang itu. Nah, jadi kata sifat itu salah satu ciri dari opini. Kayak gitu. Silakan ada lagi. Ibu yakin kalian sudah bisa membedakan antara opini dan fakta. Jadi, eh, tanpa Ibu jabarkan. Nah, oke. Ya, nanti boleh disampaikan lagi kalau ada tanggapan lain gitu ya. Jadi, bedanya dengan fakta apa? Fakta itu jadi sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. Misalkan Bogor adalah kota hujan. Tidak ada yang meragukan, tidak ada yang mempermasalahkan lagi sebutan itu karena sudah menjadi fakta umum. Itu salah satunya ya. Ada data berupa angka itu fakta ya dan seterusnya. Kayak gitu. Ibu kota Jawa Barat adalah Bandung. Nah, itu adalah fakta juga seperti itu ya. Nah, boleh kalau masih ada yang disampaikan. Tadi untuk soal nomor 5 ada yang menjawab yang C, ada yang menjawab yang B. Nah, ada dua jawaban dari kalian. Jadi untuk yang baru bergabung, boleh dibuka diktatnya halaman 345 ya. Boleh dibuka. Sekarang nomor 5. Berdasarkan informasi teks tersebut, apa efek mengonsumsi makanan tinggi fruktosa secara berlebihan? Kalau C dengan B berarti fokus kita ke C dengan B saja ya. Yang C dulu, fruktosa lebih mudah diserap sehingga mudah meningkatkan gula darah yang mengakibatkan diabetes tipe 2. Itu untuk yang C itu efek mengonsumsi makanan tinggi fruktosa secara berlebihan. Katanya fruktosa lebih mudah diserap sehingga mudah meningkatkan gula darah yang mengakibatkan diabetes tipe 2. Kalau yang B bagaimana? Resistensi insulin dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan diabetes. Kayak gitu ya. Bedanya apa? Kalau di B ada tambahan, ada efeknya adalah resistensi insulin. Terus ada efeknya apa? Ada peningkatan risiko penyakit kardiovaskular ya. Tentu di sini dimunculkan diabetes juga ya, yang C juga ada ya diabetes juga. Nah, untuk soal nomor 5 ini, di sini kita cek ya ada kata kunci berlebihan. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat. Nah, di sini ya. Jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menganjurkan bahwa batasan mengonsumsi gula itu, batasan konsumsi gula itu sekian gram ya, dan seterusnya. Atau setara dengan 4 sampai dengan 5 sendok makan per harinya. Nah, kenapa sampai ada batasan di sini? Ada
efek ya yang dimunculkan dari konsumsi fruktosa. Jadi di sini secara tersirat nih, kalau ada batasan, ada anjuran batasan, berarti tidak boleh lebih dari batas yang ditentukan gitu ya. Nah, kita mulai dari kata kunci nih. Yang ini, nah, oke. Kita lihat ya, kadar fruktosa berlebih dalam tubuh dapat memicu apa? Sindrom metabolik ya, yaitu kondisi medis yang dapat meningkatkan apa? Meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan diabetes. Nah, gitu. Pasalnya, fruktosa dapat meningkatkan kolesterol hanya dalam 2 minggu katanya, dan seterusnya ya. Nah, di sini ada kata kunci fruktosa berlebih, kayak gitu. Nah, jadi yang mana? Antara C dengan B. Kita pilih yang B ya. B itu tadi ada tambahan apa? Resistensi insulin. Di mana resistensi insulinnya? Nah, di sini. Oke, fruktosa dapat apa? Meningkatkan lipid darah abnormal dan resistensi insulin. Apa itu penjelasan untuk resistensi insulin? Faktor risiko utama diabetes tipe 2. Peningkatan lipid darah abnormal dan resistensi insulin itu sebagai faktor risiko utama diabetes tipe 2 ya. Kayak gitu. Jadi kita pilih jawaban yang B nih, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Ya, seperti itu. Nah, apakah efek itu selalu negatif? Kita cek ya arti efek di KBBI ini. Efek itu diartikan akibat atau pengaruh. Diartikan juga kesan yang timbul pada pikiran penonton, pendengar, pembaca, dan sebagainya dalam kurung sesudah mendengar atau melihat sesuatu ya. Sebenarnya efek itu ada efek positif, ada efek negatif ya. Tapi yang dimunculkan di situ, nah arahnya lebih ke efeknya kalau berlebih gitu ya. Arahnya lebih ke negatif. Eh, berdasarkan informasi dalam teksnya. Sebenarnya bisa positif, bisa negatif ya. Oke, ada yang ingin disampaikan untuk soal nomor eh, 5 ini? Oke, ada yang oke. Jadi halaman berapa? Halaman 345. Silakan buka LBI 345 ya. Nah, jadi Ibu baru tampilan di untuk chatnya ya sama tidak dengan kalian? Tampilan chatnya itu berubah ya. Jadi harus diklik dulu baru ketahuan ada chat nih. Oke. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nomor 6 nih. Ya. Sekarang nomor 6-nya ada di halaman 346. Teksnya sudah berbeda. Apa yang ditanyakan untuk soal nomor 6? Faktor utama yang mendorong perkembangan e-commerce. Silakan. Kata kuncinya sudah kalian temukan ya? Nah, ada yang menjawab untuk soal nomor 6 ini yang B nih, yang lain bagaimana untuk soal nomor 6? Setuju juga dengan B? Nah, sambil menunggu jawaban yang lain, ya, ada juga yang setuju dengan B. Oke, faktor utama yang mendorong perkembangan e-commerce ya. Nah, kata kuncinya apa? Nah, ketemu ya secara tersurat nih jawabannya itu. Salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan e-commerce itu katanya apa? Nah, kecepatan dan kemudahan akses kayak gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini eh, kalimat penjelasnya bisa kalian lihat di situ. Nah, tepat nih jawaban kalian yaitu yang B ya. Kemudahan akses dan kecepatan transaksi kata kuncinya sama ya. Ada kemungkinan jawaban yang lain nggak? Silakan. Untuk soal nomor 6 ini.
Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Apa yang membuat e-commerce menjadi pilihan utama bagi masyarakat perkotaan? Apakah muncul jawabannya itu tersurat atau tersirat nih? Untuk soal nomor 7 ada yang menjawab yang A. Nah, yang lain setuju dengan A? Silakan. Nah, A itu apa? Konsumen dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja. Di luar konteks dulu ya, eh, sambil menunggu jawaban yang lain. Di mana itu memang tulisannya seperti ini ya, di spasi mana. Kalaupun kalian tambahkan pun, sama. Di spasi mana, spasi pun. Itu ya. Penjelasannya boleh kalian cek di EYD edisi 5. Ya. Di situ ada 14 pun yang harus digabung. Apa saja? Ada adapun, kalaupun, biarpun, ada sementang pun ya. Yang penasaran boleh buka EYD 5-nya. Kayak gitu. Pun yang eh, nempel itu ya, nempel dengan kata yang lain pun itu ada 14. Nah, jadi di mana, kenapa di spasi mana spasi pun? Karena itu di luar yang 14 itu ya. Saya spasi pun. Apa spasi pun? Nah, bagaimana dengan bagaimanapun? Kalau bagaimanapun, nempel ya. Ibu disangkan ya, bagaimanapun nempel. Jadi kata tanya yang nempel dengan pun hanya bagaimana. Nah, ada yang setuju dengan A juga. Nah, ada 3 orang. Ini ada 3 siswa eh, yang menjawab setuju dengannya. Kita cek ya, apa yang membuat e-commerce menjadi pilihan utama bagi masyarakat perkotaan. Oke, kita cek ada di, nah, ini ya, apakah tersirat atau tersirat nih? Kalian tentukannya. Nah, di sini ya, selain itu persaingan antara platform e-commerce, sebentar, nomor berapa? Nomor 7 ya? Nomor 7, oke. Nah, kita lihat ya di sini. Oke, banyak di sini ya. Selain itu, beragam pilihan metode pembayaran seperti transfer bank, dompet digital, dan pembayaran di tempat, gitu ya, semakin mempermudah transaksi. Nah, di sini ya, maksud Ibu. Hal ini membuat e-commerce menjadi pilihan utama bagi banyak orang, terutama di kota-kota besar ada dengan mobilitas tinggi, kayak gitu ya. Nah, di sini bisa kita temukan, oke, ada yang langsung ke soal nomor 8 ya. Oke, untuk soal nomor 7, ini ada kata kunci di kota-kota besar, gitu ya. Untuk pertanyaan menjadi pilihan utama bagi masyarakat perkotaan, nah penyebabnya apa? Ini ya salah satunya. Nah, di sini hal ini membuat e-commerce menjadi pilihan utama. Nah, ada kata kunci pilihan utama bagi banyak orang, terutama gitu ya. Terutama di kota-kota besar dengan mobilitas tinggi, kayak gitu. Nah, jadi konsumen dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja. Kalau kita lihat itu tersirat ya. Di mana saja dan kapan saja itu mudah transaksinya itu ya. Itu bisa misalkan saat di rumah ya, bisa berbelanja gitu ya. Bisa transfer dari via gawai kita kayak gitu salah satunya. Oke, nah kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Ada yang sudah menjawab untuk soal nomor 8 itu yang delta. Ya, Ibu tandai dulu ya. Nah, ada juga sama nih sepakat untuk nomor 8 yang delta juga. Nah, langsung ada 3 nomor langsung dimunculkan jawabannya. Oke, setuju ya 3 orang setuju dengan delta untuk soal nomor 8. Yang tepat ya nomor 8.
Tantangan utama dalam industri e-commerce itu yang delta, keamanan transaksi, dan perlindungan data pengguna. Untuk soal nomor 8 ya, ada di paragraf berapa? Paragraf 3 nih. Kita cek ya. Ya, pertama ya. Nah, menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah keamanan transaksi dan perlindungan data pengguna. 4. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya, nomor 9. Ada yang menjawab yang B, ada juga yang setuju dengan B ya. B juga, 3 orang sepakat dengan B. Nah, untuk soal nomor 9 ini, jawabannya ada di paragraf 3 juga ya. Oke, untuk soal nomor 9, bagaimana perusahaan e-commerce meningkatkan sistem transaksi eh, mereka? Kayak gitu ya. Nah, untuk soal nomor 8, berapa? 9, tepat yang B. Ya, dengan menggunakan enkripsi data dan verifikasi pengguna. Oke, ya, sudah ya. Oleh karena itu, perusahaan e-commerce terus meningkatkan sistem keamanan mereka dengan apa? Teknologi enkripsi ya. Teknologi enkripsi data dan verifikasi pengguna yang lebih ketat. Nomor 9 sudah yang B, betul. Sekarang nomor 10. 10 ada yang menjawab yang C. Nah, ada yang E, ada yang C. Oke, 2 orang C, 1 orang E. Kita bahas untuk soal nomor 10. Apa yang ditanyakan? Salah satu inovasi dalam e-commerce yang memanfaatkan teknologi AI dan big data adalah apa? Salah satu inovasi dari e-commerce itu. Oke, yang memanfaatkan teknologi AI dan big data. Nah, yang C dengan E kita bandingkan ya. C itu apa? Memberikan rekomendasi produk yang lebih personal. Kalau yang E apa? Membatasi akses pengguna baru ke platform e-commerce. Kita cek untuk soal nomor 10. Kalian temukan di paragraf 4 ya. Paragraf 4. Nah, dengan teknologi ini, nah ini rujukannya ke mana? Nah, ke kalimat yang sebelumnya. Ini ada kata ganti ini. Ada pronomin atau pronoun ya, kan sudah kalian ketahui pronoun dalam bahasa Inggris ada apa saja? I, you, they, we, he, she, it. Itu salah satu di antaranya ya. Beberapa di antaranya, gitu ya. Nah, nah, eh, ada yang eh, setuju dengan C juga ya. Nah, berubah ke C ya. Nah, jadi salah satu inovasi yang berkembang saat ini adalah penggunaan AI dan big data, gitu ya. Dalam menganalisis perilaku konsumen. Nah, dengan teknologi ini, platform dapat memberikan, nah dalam konteks ini platform e-commerce ya, platform dapat memberikan rekomendasi produk yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan ya, sehingga meningkatkan pengalaman berbelanja secara online. Nah, Ibu, kita sambil perbaiki bagaimana nih? Koma sehingga kurang tepat ya. Nah, Ibu tandai seperti ini saja yang maksudnya adalah komanya yang dicoret, yang dihilangkan gitu ya. Alasannya sudah kalian kenal. Itu ya. Kita lanjutkan ke oke, jadi sepakat ya 10 yang C, yaitu memberikan rekomendasi produk yang lebih personal. Kita lanjutkan lagi, silakan nomor selanjutnya, nomor 11. Oke, berdasarkan teks, pakaian yang dikenakan oleh para pekerja di dalam ruangan pengolahan susu adalah, nah ini dari novel Bumi Manusia ya, karyanya Pram. Oke, pakaian yang dikenakan. Nah, ada yang menjawab yang delta. Silakan. Untuk soal nomor 11. Delta itu apa? Baju putih dengan lengan tergulung dan kain pengikat rambut berwarna putih. Kayak gitu ya. Seperti itu.
Kita akan cek nih jawaban delta, gitu ya. Oke, ada di paragraf pertama ya. Nah, di sini orang bekerja tanpa mengeluarkan suara seperti bisu. Antara sebentar mereka menyeka badan dengan sepotong kain, itu ya. Masing-masing mengenakan kain pengikat rambut berwarna putih. Gitu ya, tadi ada kain pengikat rambut berwarna putih. Apalagi, semua pun berbaju putih dengan lengan tergulung 10 cm katanya di bawah sikut. Kayak gitu. Nah, tepat ya jawaban yang delta. Oke, go. Ini ada yang menjawab yang B, apakah untuk soal selanjutnya mungkin ya. Oke, jadi untuk nomor 11 itu yang delta ya. Tuh, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Nah, 12 ada yang B. Nah, B juga. Berarti yang tadi yang menjawab nomor menjawabnya untuk nomor selanjutnya mungkin ya. Oke, nomor 12 kita bahas nih. Ada berarti 3 orang ya yang menjawab yang B. Karakter analis yang tergambar dalam kutipan cerita di atas. Karakternya seperti apa? Jadi rata-rata untuk teks sastra itu pertanyaannya tidak jauh-jauh dari karakter. Salah satunya biasanya akan muncul menanyakan karakter tokoh. Ya. Nah, tadi ada yang menjawab yang B ya. Berwibawa dan dihormati oleh para pekerja. Nah, tepat ya jawaban yang B. Ini secara tersirat untuk mengetahui karakter. Walaupun ada nih pengarang yang memunculkan karakter tokohnya secara langsung. Berarti menggunakan metode apa? Metode namanya itu analitik. Jadi ada analitik, ada dramatik gitu ya. Ada metode ada atau teknik gitu ya. Ada metode atau teknik untuk menggambarkan watak tokoh. Ada yang langsung, itu namanya teknik analitik gitu ya. Ini dalam konteks bahasan penokohan ya. Nah, ada yang menggunakan teknik dramatik atau metode dramatik yaitu secara tidak langsung. Kalau secara langsung yaitu analitik ya, itu misalkan pengarang langsung menyebutkan karakter tokohnya seperti ini. Anulis seorang yang berwibawa gitu ya. Oh, berarti menggunakan teknik analitik langsung ya. Kita tidak perlu mengira-ngira lagi, menerka-nerka lagi karakternya seperti apa sih tokoh ini gitu ya. Langsung disampaikan, oh tokoh A, tokoh A misalkan seorang yang jujur. Nah langsung disampaikan jujur nih, tanpa kita menerka-nerka lagi watak tokoh. Itu ya. Jadi salah satu unsur intrinsik itu ada namanya penokohan. Kan ada sudut pandang, ada tema, ya, ada latar, ada alur. Nah, ada penokohan. Apa itu penokohan? Cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Tidak langsung yang tadi apa namanya? Dramatik ya. Dengan beberapa cara. Bisa dengan penggambaran fisik tokoh, gitu ya. Bisa menggunakan tata bahasa tokoh, gitu ya. Bisa juga menggunakan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Bisa dari dialog antar tokoh. Misalkan tokoh A dengan B berdialog nih. Dari dialog mereka kita tahu bisa tahu oh watak tokoh A seperti apa, B seperti apa dari pembicaraan mereka, dari dialog mereka. Bisa juga tanggapan tokoh lain, misalkan A dan B lagi ngobrol nih, nah membicarakan C. Nah, kita bisa tahu C itu seperti apa dari tanggapan tokoh A dan B. Itu ya. Itu secara tidak langsung ya. Nah, Ibu Lisa kan mudah-mudahan terpahami. Nah, jadi karakter analis di sini uh, berwibawa dan dihormati oleh para pekerja secara tersirat ya. Berarti dramatik ya secara tidak langsung.
Dengan cara apa? Misalkan di sini analis bertepuk-tepuk dan memperlihatkan dua jari pada siapa aku tak tahu gitu ya. Sebentar kemudian datang seorang bocah pekerja membawakan dua buah topi bambu. Nah, di situ dari tindakan tokoh ya. Nah, tindakan tokohnya apa? Bertepuk-tepuk dan memperlihatkan dua jari. Nah, tiba-tiba langsung ada yang memahami ya, menuruti isyarat dari analis seperti itu ya. Contoh lain, misalkan penggambaran watak tokoh yang dramatik yang melalui tindakan tokoh. Misalkan eh, dia berjalan, eh, lalu tidak lama dia berjalan, dia menemukan ada sebuah plastik, bungkus plastik, bungkus kemasan gitu ya. Nah, dia berjalan menuju ke, lalu dia berjalan menuju tong sampah, lalu membuang eh, kemasan tersebut, gitu ya. Nah, berarti kan dia misalkan cinta kebersihan, misalkan ya, atau misalkan dia sakunya, merogoh saku celananya, lalu mengeluarkan uang Rp500, lalu berjalan menuju kotak amal, lalu masukkan uang tersebut. Nah, itu kan gerak-geriknya, tindak tanduknya itu dari penggambaran dari deskripsi eh, tokoh, tindakan tokoh gitu ya. Kita bisa tahu, oh berarti tokoh tersebut punya watak apa? Dermawan misalkan ya. Dermawan atau pelit? 500 tergantung niat ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Itu ya, itu salah satu contohnya tadi ya, di kutipan yang sebelah sini. Nah, di pernyataan yang lainnya juga bisa kalian temukan ya, wibawa dan lain-lainnya, yang menunjukkan wibawa dan dihormatinya analis di sini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. 13 kita lihat ya. Apa yang ditanyakan? Soal nomor 13. Nah, ada yang menjawab yang A ya. Nah, ada yang setuju juga dengan yang A. Nah, tiga orang sepakat dengan A. Kita bahas. Pandangan tokoh aku terhadap analis dalam kutipan cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa apa? Nah, disimpulkan sebagai gitu ya. Pandangan tokoh aku terhadap analis di sini. Oke, yang A apa? Kagum ya. Nah, kalau yang A itu kagum, B itu heran, C itu tidak peduli, D itu curiga, E itu kecewa. Di situ ada alasannya karena apanya gitu ya. Nah, di antara beberapa pilihan tersebut boleh kalian analisis ya sisanya. Nah, jadi untuk soal nomor 13 itu tepat yang A ya. Yaitu nah ini kekaguman pandangan tokoh aku terhadap analisis ini ya. Kekaguman karena apa? Analis dihormati oleh para pekerja dan memiliki peran penting dalam perusahaan. Ya, kayak gitu. 13 yang A tepat. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Boleh munculkan jawaban kalian. Ada yang sudah munculkan jawabannya. Nah, ada yang A, terus ada yang A juga. Oke, kita bahas ya. Yang lain bagaimana? Nomor 14 yang ditanyakan budaya masyarakat yang tergambar dalam kutipan teks tersebut ya. Oke, karena tadi ada yang menjawab yang A, kita bahas ya yang A dulu. Yang A itu apa? Yang ditanyakan budaya masyarakat ya. Kita lanjutkan. Nah, ada yang sepakat dengan A, kita bahas ya.
A itu apa? Masyarakat sudah sepenuhnya menerima perempuan bekerja di perusahaan dengan pakaian modern seperti di Netherlands. Nah, di sini masyarakat sudah sepenuhnya menerima perempuan bekerja. Di situ eh, kalau yang menjawab yang A di sini berarti melihat keberadaan perempuan dalam lingkup kerja gitu ya, di luar rumah. Seperti itu ditemukan dalam konteks cerita tersebut ya. Nah, kita cek dulu yang lain ya. Opsi B kita cek. Perempuan dalam masyarakat tersebut telah terbiasa. Nah, di sini telah terbiasa kurang tepat ya. Telah terbiasa bekerja di sektor industri sejak lama. Nah, sejak lama ditambahkan ini juga kurang tepat ya, karena di situ dimunculkan dari salah satu pandangan tokoh tokoh aku ya. Nah, ya, tokoh aku. Nah, di sini tokoh aku masih keheranan ya dengan muncul perempuan sebagai pekerja di luar rumah, gitu ya. Kita cek yang C. Masyarakat tidak mempermasalahkan peran perempuan dalam dunia kerja, baik di rumah maupun di perusahaan. Di sini, dari pandangan tokoh aku mewakili sebenarnya yang mewakili budaya masyarakat saat itu, gitu ya. Di sini tidak mempermasalahkan. Nah, uh, dari keheranannya itu ya, ada kata kuncinya tidak nih. Oke, aku sendiri masih termangu, katanya, melihat perempuan meninggalkan dapur rumah tangga sendiri, berbaju kerja, dan seterusnya. Nah, itu. Nah, di sini tambahkan lagi, kau heran melihat perempuan bekerja, kayak gitu. Aku mengangguk, dan seterusnya ya. Nah, jadi pandangan tokoh aku, itu yang mewakili kondisi masyarakat saat itu, budaya saat itu seperti apa. Kalau yang kita seperti apa? Hanya perempuan dari kalangan tertentu yang diizinkan bekerja di luar rumah oleh masyarakat. Nah, ini tidak digambarkan eh, dari golongan atau dari kalangan mananya gitu ya, tidak digambarkan. Kita cek yang E. Masyarakat masih memegang teguh tradisi bahwa perempuan sebaiknya bekerja di rumah dan tidak bercampur dengan pria di tempat kerja. Nah, antara A dengan E, kita pilih yang mana? Nah, kita pilih yang E nih, setuju nggak? Kalau gitu kita cari alasan kenapa tidak memilih yang A ya. Nah, di sini apa? Sudah sepenuhnya yang A. Jadi, kenapa tidak kita pilih yang A? Masyarakat sudah sepenuhnya menerima. Nah, pandangan tokoh A tadi apa? Masih heran dan seterusnya gitu ya. Berarti di sini kurang kata-kata sudah sepenuhnya kurang sesuai gitu ya. Nah, kenapa yang E kita cek? Masyarakat masih memegang teguh tradisi. Nah, di sini tapi kenapa kon walaupun nah, kenapa yang E padahal di sini tradisinya itu sudah bergeser gitu ya dengan adanya perempuan di dunia kerja kayak gitu. Nah, berarti kan terlihat seperti tidak mewakili teks tersebut gitu ya. Tapi di sini dari keheranannya itu, nah masyarakat umum pada saat itu gitu ya masih memegang teguh tradisi bahwa perempuan sebaiknya bekerja di rumah. Kayak gitu ya. Dari keheranannya itu. Seperti itu. Silakan ada yang disampaikan? Boleh disampaikan. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Boleh dimunculkan jawaban kalian. Nomor 15 yang ditanyakan apa yang dapat disimpulkan tentang kondisi sosial. Tadi budaya ya. Kondisi sosial pada masa itu berdasarkan teks. Sambil menunggu jawaban kalian. Oke. Nah, untuk soal untuk soal nomor 15 ada yang menjawab yang E nih. Kita bahas ya. Oke. Ada lagi yang lain? Nah, jadi tampilannya harus ibu klik ini ya.
Masing-masing harus Ibu klik nih. Ini tampilan baru ya dari chat di Zoom. Kita lanjutkan. Eh, Tadi ada yang menjawab yang E ya untuk nomor 15. Nah, sebelum ke E, kita cek yang A dulu. Yang A itu apa? Yang ditanyakan kondisi sosial ya. Yang A itu perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki di tempat kerja. Nah, di sini dari keheranannya itu menunjukkan bahwa perempuan masih belum terlihat lazim gitu ya muncul di dunia kerja kayak gitu. Jadi kesempatan untuk bisa bekerja di luar rumah itu, nah dalam situasi saat itu gitu ya, eh, menunjukkan, nah kedudukannya itu gitu ya belum setara dalam konteks kesempatannya gitu ya seperti itu. Jadi eh, yang A kurang tepat ya. Yang B bagaimana? Masyarakat sangat menghargai perempuan yang bekerja di sektor industri. Ini tidak tergambar dalam teksnya. Kita cek yang C. Ada perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap peran perempuan dalam pekerjaan. Kita simpan dulu. Kita cek yang delta. Perusahaan-perusahaan lebih memilih mempekerjakan perempuan daripada laki-laki. Nah, di dalam teksnya sudah kalian baca ya, ada tidak semuanya laki-laki, ada perempuan-perempuan lebih kayak gitu ya dalam teksnya. Nah, di sini tidak tidak tergambar bahwa perusahaan-perusahaan lebih memilih perempuan dibandingkan laki-laki. Yang dijelaskan di situ, yang digambarkan dalam teksnya itu tidak hanya laki-laki di situ, tapi ada perempuan juga di situ ya. Oke. Nah, ada yang menjawab yang ini. Masyarakat sangat menentang perempuan bekerja di luar rumah. Nah, antara C dengan E kita bahas ya. Apa yang dapat disimpulkan tentang kondisi sosial pada masa itu? Nah, kalau dikaitkan dengan soal nomor 14, tadi kan masyarakat masih memegang teguh gitu ya, tradisi. Nah, kalau seperti itu, kenapa tidak? Oke, Ibu munculkan dulu jawabannya ya. Jawabannya itu yang C nih. Nah, kalau kaitannya dengan soal nomor 14, harusnya kan yang E bisa gitu ya. Masyarakat sangat menentang perempuan bekerja di luar rumah. Nah, ini apakah tersirat atau tidak? Di sini eh, di kutipannya, kutipan teksnya tidak digambarkan gitu ya. Adanya tentangan dari masyarakat kayak gitu ya mengenai perempuan yang bekerja di luar rumah, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi kondisi sosial pada masa itu ada perubahan ya. Jadi kenapa kita pilih yang C? Ada perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap peran perempuan dalam pekerjaan. Kayak gitu ya. Dengan keheranannya itu, gitu ya, itu menunjukkan sudah ada perubahan kayak gitu, seperti itu. Silakan. Ada yang eh, ingin kalian sampaikan untuk soal nomor 15 boleh? Ya, kalau ditambahkan lagi, keheranan dalam kondisi sosial saat itu, melihat perempuan nih ada di dunia kerja nih. Nah, menunjukkan ada perubahan dalam pandangan masyarakat. Tradisinya yang semulanya itu perempuan itu tidak lazim muncul di dunia kerja di luar rumah gitu ya. Nah, bergeser di saat eh, cerita tersebut dibuat kayak gitu ya. Silakan ada yang disampaikan. Kita lanjutkan ke soal nomor 16 ya. Teksnya sudah berbeda. Boleh kalian munculkan jawaban kalian? Bagaimana hubungan antara kebijakan pemerintah dan peningkatan penjualan mobil listrik di Indonesia? Gitu ya. Nah, A, B, C, D, E boleh kalian menjawabkan untuk soal nomor 16 jawabannya. Nah, kita lihat di sini ada pembahasan mobil listrik ya. Lalu disampaikan juga di situ ada kebijakan pemerintah. Nah, ada kondisi, ada peningkatan penjualan ya mobil listriknya. Oke, di sini penjualan mobil listrik di Indonesia mencatatkan peningkatan signifikan katanya. Dengan menembus angka 40.000 unit
pada tahun 2024. Realisasi ini menunjukkan lonjakan sebesar 200% dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 13.000 unit. Ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat Indonesia untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Peningkatan signifikan ini juga didorong oleh berbagai insentif dan kebijakan yang mendukung transisi ke kendaraan listrik. Gitu ya. Namun, nah kita cari kebijakan pemerintahnya eh, di paragraf selanjutnya. Nah, untuk nomor 16 ada yang menjawab yang A. Kita bahas. Yang lain setuju yang A atau punya jawaban yang berbeda? Boleh kita bahas. Namun, mayoritas dari 40.000 mobil listrik yang terjual di Indonesia masih menggunakan baterai berbasis LFP nih. Pemerintah seyogianya, nah kita perbaiki penulisan. Seyogianya itu, ini di luar konteks dulu ya. Oke, harusnya bagaimana penulisannya? Yogia. Penulisannya adalah Yogia. Yogianya ya. Kalau Yogyakarta kan dengan Y ya, Yogyakarta. Boleh cek di KBBI ya. Tapi untuk seyogianya, nah, sudah kalian cek di KBBI, ternyata kata dasarnya apa? Yogia. Ada yang sudah buka KBBI? Yogia itu apa? Nah, artinya adalah patut, layak, atau baik. Patut, layak, atau baik. Yogia itu adalah kata sifat di sini A. A di situ berarti adjektif ya. Patut, layak, atau baik. Berarti seyogianya apa artinya? Sepatutnya, selayaknya, atau sebaiknya. Jadi tulisannya dengan I ya, seyogianya. Kita lanjutkan. Pemerintah seyogianya mengatur penggunaan baterai berbasis NMC pada kendaraan listrik yang dijual di Indonesia. Maka ini bertujuan memaksimalkan potensi sumber daya nikel di tanah air. Peningkatan penjualan mobil listrik ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, serta mendorong terciptanya teknologi baterai yang lebih kompetitif dan ramah lingkungan. Di luar konteks dulu ya. Nah, di luar konteks dulu. Nah, di sini kenapa ibu tanda ini? Dijual di Indonesia. Ada sama-sama di ya. Yang satu digabung dengan kata dasarnya, yang satu spasi. Dijual itu adalah kata kerja pasif dari apa? Kata kerja aktifnya apa? Menjual. Jadi kalau di yang nempel itu bisa kita aktifkan menjadi me, gitu ya. Dan akan membentuk, kalau dijual itu adalah membentuk kata kerja pasif. Kalau di Indonesia itu, di-nya itu adalah preposisi atau kata depan, berarti spasi ya. Kalau dijual, di-nya itu imbuhan. Di Indonesia, di-nya itu menunjukkan letak atau tempat, ya D-nya. Di sini spasi, yaitu D-nya itu adalah preposisi atau kata depan. Nah, itu yakin kalian sudah paham. Nah, tadi ada yang menjawab yang A ya, kita bahas. Oke, yang A itu meskipun ada insentif, peningkatan penjualan lebih disebabkan oleh tren global kendaraan listrik. Tadi ada bahasan insentif ya. Nah, tapi di sini katanya keberadaan insentif di sini, leb- ibu ulangi ya, oh iya, ibu ulangi. Keberadaan insentif di situ bukan sebagai penyebab utama itu maksudnya ya. Nah, kalimat yang A itu arahnya ke situ ya, meskipun ada insentif, katanya peningkatan penjualan ibu ulangi ya, peningkatan penjualan lebih disebabkan oleh tren global katanya ya, tren global kendaraan listrik. Nah, untuk pertanyaan bagaimana hubungan antara kebijakan pemerintah dan peningkatan penjualan mobil listrik Indonesia. Insentif di sini eh, datangnya, nah bisa dari pemerintah gitu ya. Di sini tentunya dari pemerintah insentif dan kebijakan gitu ya dan seterusnya. Seperti itu. Nah,
Kalau dilihat di sini penjelasannya adalah peningkatan signifikan ini juga didorong oleh berbagai insentif dan kebijakan yang mendukung transisi ke kendaraan listrik. Kalau di sini ada juga ya, juga didorong. Berarti sebagai penyebab, salah satu penyebab gitu ya. Salah satu penyebab peningkatan penjualan mobil listrik. Kalau opsi A di sini, meskipun ada insentif, peningkatan penjualan lebih disebabkan oleh tren global kendaraan listrik. Kita cek nih, di yang sebelumnya ya, ada tren penjelasannya itu lebih ke trennya, gitu ya. Penyebabnya adalah lebih ke tren, gitu ya. Penjualan mobil listrik dan seterusnya mencatatkan peningkatan signifikan dan seterusnya ya. Nah, ini mencerminkan apa? Semakin tingginya kesadaran. Ini mungkin ya arahnya untuk yang A itu. Semakin tingginya kesadaran masyarakat Indonesia untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Nah, kita simpan dulu jawabannya, Kak. Ada kemungkinan yang lain nggak? Untuk pertanyaan, bagaimana hubungan antara kebijakan pemerintah dan peningkatan penjualan mobil listrik di Indonesia? Nah, ada yang menjawab yang E, terus ada yang E juga. Yang kita bahas ya. Oke. Nah, jadi tepat yang E, Ibu tandai dulu. Kebijakan pemerintah secara langsung menyebabkan peningkatan drastis penjualan mobil listrik ya. Kayak gitu. Kita cek ya. Di sini tadi eh, di paragraf satu juga sebenarnya muncul ya. Yaitu di, nah, peningkatan signifikan ini juga didorong oleh berbagai insentif dan kebijakan. Kayak gitu ya. Tentu ini datangnya dari pemerintah. Gitu ya. Peningkatan signifikan ini di sini arahnya kemana? Ke penjualan uh, mobil listrik kayak gitu ya. Di paragraf 2-nya ada tidak bahasan seperti itu? Bahasan yang untuk menjawab soal nomor 16. Hubungan antara kebijakan pemerintah dan peningkatan penjualan mobil listrik ya. Kalau di paragraf 2 arahnya lebih ke baterai gitu ya. Seperti itu. Oke, nah jadi kita jawab yang E. Di situ peningkatan signifikan ini juga didorong dan seterusnya. Ada yang ingin disampaikan untuk soal nomor 16 ini? Oke. Nah, untuk soal, nah, ada yang mau jawab yang E ya? Untuk soal nomor 16 atau soal selanjutnya ini? Nah, berarti yang untuk nomor 16 setuju yang E ya. Kalau untuk soal selanjutnya, bagaimana? Silakan. Nomor 17 kita bahas berdasarkan teks ya. Jika nih ada konjungsi jika. Kalau di sini jikanya kan kalau kalian sudah tahu ya, misalkan koma sehingga, koma maka, koma karena itu kurang tepat ya. Termasuk koma jika. Tapi dalam konteks ini, komanya bukan sebagai penanda bahwa ini adalah induk yang mendahului anak gitu ya. Tapi ini si komanya keterangan di awal, menandai keterangan di awal. Nah, jadi ini tepat. Jadi komanya bukan menandai anaknya di belakang, tapi ini justru jika di sini, nah menunjukkan bahwa si induknya di awal sebenarnya. Bukan induk apa? Anak. Nah, ibu ulangi ya. Ibu ulangi. Kalau ada jika apa nih? Nah, ibu tadi, eh ibu ulangi. Ya, jika di sini apa? Penanda anak. Ya, ibu ulangi. Ini konjungsi penanda anak. Ibu ulangi ya. Jadi inilah anak kalimat mendahului induk. Itu kenapa ada koma di sini. Ya, ya. Seperti itu. Jadi koma di sini, koma yang sebelah sini, inilah keterangan di awal. Jadi sebenarnya apa ini? Anak mendahului induk. Jadi koma yang sebelum apa itu tepat ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ada yang menjawab yang delta untuk soal nomor 17. Oke, berarti yang
Tadi sepakat ya untuk nomor yang sebelumnya. Oke, yang lain setuju dengan untuk soal nomor 17 di sini ada yang menjawab yang delta nih. Kita bahas ya, jika tren peningkatan penjualan mobil listrik terus berlanjut, apa dampak jangka panjang yang paling mungkin terjadi terhadap industri kendaraan di Indonesia? Kita coba memprediksi nih, dari tren yang ada, ya, kalau ini trennya masih lanjut ya, terus berlanjut, dampak jangka panjangnya bagi atau terhadap industri kendaraan di Indonesia. Nah, delta itu apa? Kita cek ya. Industri kendaraan konvensional di Indonesia akan mengalami stagnasi tanpa adanya inovasi teknologi. Nah, tepat yang delta. Walaupun ya dalam teksnya tidak dibahas kendaraan konvensional, itu menandai kalau di sini, kalau di satu sisi kendaraan ini meningkat, dalam hal ini kendaraan mobil listrik ya, tapi kendaraan yang lainnya dalam hal ini konvensional akan terpengaruh kayak gitu ya. Kenapa bukan yang A? Ya, A itu apa? Indonesia akan menjadi pusat manufaktur utama mobil listrik di Asia Tenggara. Eh, Arahnya tidak ke situ ya, penjelasannya tidak condong ke situ. Yang B bagaimana? Kendaraan berbahan bakar minyak akan tetap mendominasi karena infrastruktur pengisian daya masih terbatas. Tidak membahas penjelasan ketersediaan gitu ya. Infrastruktur, tidak membahas infrastruktur ya dalam hal pengisian daya yang masih terbatas kayak gitu. Terus yang C, harga mobil listrik akan semakin mahal akibat permintaan yang tinggi dan kelangkaan baterai. Di situ juga tidak dibahas masalah seperti itu. Kalau yang E, peningkatan penjualan listrik tidak akan berdampak besar karena keterbatasan pasar domestik. Ini juga tidak dibahas dalam teksnya. Kayak gitu ya. Jadi nomor 17 yang delta, tepat nih jawaban kalian. Kita bahas soal nomor 18. Jika, nah, ini ya. Jadi ini jika ini apa? Penanda anak kalimat ya. Jadi jika itu sama dengan karena, sama dengan sehingga gitu ya, sama dengan maka, penanda anak. Konjungsi apa? Jika, sehingga, maka, karena itu konjungsi subordinatif, penanda anak kalimat ya. Nah, komanya tepat di sini. Kita letakkan koma di mana? Sebelum apa? Ya. Jadi ini anak kalimat mendahului induk gitu ya. Oke, jika pemerintah tidak segera mengatur penggunaan baterai NMC seperti yang disebutkan dalam teks, gitu ya, apa kemungkinan konsekuensi yang akan terjadi? Boleh dimunculkan untuk soal nomor 18 jawabannya. Nah, ada yang menjawab, oke, untuk soal ini ya. Untuk soal nomor berapa nih? Oke, nah, apakah, sebentar, Ibu cek lagi ya. Oke, tadi ada yang bertanya untuk soal yang sebelumnya ya. Kalau C bagaimana Bu untuk nomor 17? Soalnya mengarah ke listrik gitu ya, mengarah listrik. Nah, C di sini harga mobil listrik akan semakin mahal akibat permintaan yang tinggi dan kelangkaan baterai. Nah, dalam dunia ekonomi, misalkan ya, peningkatan harga karena permintaan yang tinggi, misalkan ya, itu eh, logis sebenarnya, kayak gitu ya. Tapi mengenai kelangkaan baterainya, walaupun tadi ya dibahas di paragraf 2, ada membahas baterai. Nah, tapi di situ ada tidak membahas mengenai kelangkaan baterai. Kelangkaan baterai, seperti itu. Nah, jadi eh, tidak secara tersirat kurang terlihat gitu ya. Mengenai kondisi kelangkaan baterai yang ada adalah di sini di Indonesia katanya masih menggunakan baterai LF Penny. Nah, di sini ada bukan anjuran ya. Nah, ada rekomendasi kurang lebih kayak gitu ya, bahwa ada rekomendasi untuk bisa memaksimalkan potensi nikel ini nih, kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi,
tidak membahas kelangkaan baterainya. Kayak gitu ya, walaupun logis nih, misalkan di antara 5 opsi logis semuanya. Tapi mana yang tergambar secara tersurat maupun tersirat dalam teksnya. Kayak gitu, silakan. Nah, yang delta sebenarnya sama konvensional sebenarnya tidak muncul juga ya. Nah, kalau gitu alasan lain kenapa? Eh, jadi yang delta ini walaupun kendaraan konvensional tidak dimunculkan tersurat, apalagi tersirat gitu ya. Setidaknya, nah tersiratnya ada gitu ya. Kalau ibu lihat masih tersirat ada nih. Kalau yang satu melonjak nih mobil listrik salah satu jenis kendaraan. Nah, berarti yang lainnya terpengaruh. Kurang lebih kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi alasan kenapa tidak yang C, tidak dibahas kelangkaan baterainya, kayak gitu. Silakan ada yang disampaikan. Tadi ada yang bertanya mengenai opsi. Nah, untuk nomor 18 ada yang menjawab yang C, ada yang E, ada yang E. Nah, ada dua berarti C dan E ya untuk nomor 18. Yang lain bagaimana? Oke, kita bahas C dengan E kalau gitu ya. Ulangi ya. Apa kemungkinan konsekuensi yang akan terjadi jika pemerintah tidak segera mengatur penggunaan baterai NMC? Kita cek yang C dengan EC dulu. Teknologi baterai di Indonesia akan berkembang lebih cepat tanpa adanya regulasi yang mengikat. Kalau yang E bagaimana? Indonesia kehilangan peluang untuk memaksimalkan sumber daya nikelnya dalam industri kendaraan listrik. Kayak gitu ya. Nah, kita pilih jawaban yang E ya. Tadi ada harapan dari penulisnya ya. Eh, Penulisnya mewakili harapan untuk bisa memaksimalkan sumber daya nikel ya, seperti itu. Kenapa yang Indonesia kehilangan peluang untuk memaksimalkan sumber daya nikelnya? Kayak gitu ya. Jika pemerintah tidak segera mengatur penggunaan baterai NMC, seperti yang disebutkan dalam teks, nah, NMC itu apa tadi? Nikel, apa? Nikel, mangan, kobalt, gitu ya. Nah, jadi pemerintah seyogianya mengatur penggunaan baterai NMC. Selama ini kan yang masih digunakan adalah LFP gitu ya. Di sini eh, ada pendapat dari peneliti pemerintah seyogianya mengatur penggunaan baterai NMC kayak gitu ya. Untuk memaksimalkan sumber daya nikel gitu ya. Nah, jadi pemerintah harus segera mengatur nih. Ada rekomendasi seperti itu. Nah, terus di sini dalam nomor 18 bagaimana? Jika pemerintah tidak segera mengatur penggunaan baterai NMC, nah, apa kemungkinan kan konsekuensi yang akan terjadi? Gitu ya. Jadi yang setuju? Indonesia kehilangan peluang ya untuk memaksimalkan sumber daya nikelnya dalam industri kendaraan listrik. Maka, nah, ya, nomor 18 yang ya, setuju ya. Pak, ada yang setuju juga dengan ini. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Silakan. Nomor 19 jawabannya adalah berdasarkan bacaan. Bagaimana efektivitas insentif yang diberikan pemerintah terhadap penjualan mobil listrik berdasarkan data dalam teks. Tepat ya insentif ini, insentif dan kebijakan itu dari pemerintah ya. Oke. Efektivitas insentif yang diberikan pemerintah terhadap penjualan mobil listrik berdasarkan data dalam teks. Ada yang menjawab untuk nomor 19 ini yang delta. Terus, nah, berbeda. Ada yang C, ada delta, ada C. Oke, kita bahas ya. Yang lain bagaimana? Oke, nah, oke. Kita dari A sampai C dulu kita lihat. Nah, ada yang menjawab yang delta, ada yang setuju dengan delta. Berarti C dengan delta ya. Oke, ya dominasinya C dengan delta. Oke, kita bahas ya. Kalau itu C dulu baru deh ya. C itu apa? Insentif sangat efektif karena berhasil meningkatkan penjualan hingga 200% dalam 1 tahun.
data 200% ada ya. Kita lewat dulu. Yang delta bagaimana? Insentif tidak terlalu berpengaruh karena kenaikan penjualan lebih disebabkan oleh kesadaran lingkungan masyarakat. Nah, tadi ada penjelasan kesadaran ya. Nah, jadi ada dua penyebab yang muncul dalam teks kayak gitu ya. Kenapa sampai ada lonjakan penjualan mobil listrik kayak gitu ya. Nah, tadi katanya apa? Ini mencerminkan kayak gitu ya, semakin tingginya kesadaran masyarakat. Ini ya, itu adanya kesadaran masyarakat sama ada insentif gitu ya. Kayak gitu. Nah, Ibu munculkan dulu jawabannya, yaitu yang nah, setuju tidak nih dengan yang C? Insentif sangat efektif karena berhasil meningkatkan penjualan hingga 200%. Nah, kita lihat dulu. Ya, di sini kan realisasi ini menunjukkan lonjakan. Nah, datanya bagaimana? 200% ya. Lonjakan tersebut mencerminkan apa? Adanya kesadaran dan adanya insentif. Peningkatan tersebut gitu ya, peningkatan 200% tersebut menunjukkan adanya ada dua, ada kesadaran, ada insentif. Kayak gitu ya. Nah, C dengan D bisa sebenarnya. Yaitu satunya membahas insentif itu berpengaruh pada lonjakan 200%. Kesadaran juga berpengaruh pada lonjakan 200%. Kayak gitu. Nah, hanya yang delta ini, mana tadi nih? Oke. Di sini ada kata-kata tidak terlalu berpengaruh. Kayak gitu ya. Jadi dalam teksnya tidak me, atau apa ya? Tidak mendominasi salah satunya itu sebagai yang lebih berpengaruh kayak gitu ya. Oh, lebih ke kesadaran lingkungan nih yang menyebabkan ada lonjakan kenaikan eh, penjualan kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi ada kata-kata tidak terlalu berpengaruh. Nah, di sini kan bagaimana efektivitas insentif gitu ya. Kalau yang delta itu tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Kalau yang C itu bagaimana? Sangat efektif karena berhasil meningkatkan penjualan hingga 200% dalam satu tahun. Walaupun tadi ya dimunculkan penyebabnya dua, insentif dan kesadaran. Kayak gitu ya, tapi tidak berat sebelah dalam teksnya ya. Dalam teksnya tidak berat sebelah, oh eh, lebih besar penyebabnya karena eh, tadi kesadaran gitu ya. Tapi dimunculkan seolah sama-sama berpengaruh gitu ya. Jadi bisa kita sebut yang C jawabannya. Sangat insentif sangat efektif karena berhasil meningkatkan sekian. Ya, sekian persen. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Nah, terakhir nomor 20 ya. Satu lagi. 20 itu yang C, setuju nggak? Apa pertanyaan untuk nomor 20? Mengingat tren peningkatan kendaraan listrik dan kebijakan terkait baterai, prediksi apa yang paling masuk akal mengenai masa depan industri kendaraan listrik di Indonesia? Nah, jadi kita cek yang C. Pemerintah akan memperketat regulasi terkait produksi dan penggunaan baterai kendaraan listrik untuk memaksimalkan sumber daya dalam negeri ya. Kayak gitu. Prediksi apa yang paling masuk akal mengenai masa depan industri kendaraan listrik di Indonesia? Tadi konteksnya adalah membahas baterai gitu ya. Kayak gitu. Dikaitkan dengan apa? Tren peningkatan kendaraan listrik dikaitkan dengan kebijakan terkait apa? Baterai. Kebijakan terkait baterai tadi ada rekomendasi untuk memaksimalkan sumber daya nikel tadi ya. Kayak gitu. Jadi yang C, pemerintah akan memperketat regulasi terkait produksi dan seterusnya, dan penggunaan baterai gitu ya, dan seterusnya. Itu yang C untuk soal nomor 20. Nah, kaji latih standar untuk LBI. Kaji latih standar berapa? 8 ya? Sudah habis ya, sudah beres. Sampai sini untuk LBI. Nah, silakan ada yang ingin disampaikan dulu.